merancang proper nanti kita melanjutkan hari ini yang sudah disepakati oleh mentor nanti ya. Kira-kira itu alur pikirnya ya. Jadi untuk persiapan seminar RPP nanti. Oke, Bapak Ibu, ini di dalam taking ownership atau off campus atau PT1 selama 10 hari kalau tidak salah ya. Jadi tujuannya adalah mengarahkan peserta ya untuk membangun tadi komitmen bersama ya, atau pembelajaran bersama untuk mereformasi area strategi organisasi yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita juga sudah ketemu sama peserta dan kita juga sudah punya gambaran masalahnya apa ya. Kemudian untuk langkah BT1 selama 10 harian kira-kira. Jadi yang pertama nanti silakan dipastikan ya, terutama di latar belakang nanti identifikasi isu atau masalah ya, sesuai dengan kewenangan. Saya kira kalau Bapak Ibu sudah menjadi misalnya inspektur atau mungkin kepala dinas koperasi atau kepala dinas mentor, atau mungkin dengan kalau mentornya punya atasan lagi silakan, atau dengan teman staf yang terkait, nah itu termasuk bagaimana alternatif pemecahannya, solusinya apa, ini perlu, atau inovasinya apa, nah, ini perlu disepakati oleh mentor terutama ya, dan stakeholder yang terkait. Ini penting. Yang nomor 2 ini ya, komunikasi ke stakeholder ya kan? Kumpulkan data lengkap lah ini untuk mendukung masalah sesuai dengan DR-nya. Di organisasi kan harus kumpulkan data yang lengkap ya tentang masalah diselesaikan, misalnya data tentang kepegawaian, misalnya terbatasnya SDM misalnya seperti itu ya. Kita harus punya data berapa yang ada, yang jarang berapa gitu ya. Kemudian silakan dicoba untuk mengidentifikasi stakeholder yang terkait dalam proper nanti ya. Ya, nanti arahnya nanti Bapak Ibu harus membuat jangka pendek itu harus membuat dulu nanti namanya tim efektif ya. Ada mentor, ada atasan mentor, mungkin ada stakeholder yang terkait lah ya. Nanti bisa langsung ini bisa ke coach masing-masing ya untuk kita diskusikan proyek perubahan Bapak Ibu semuanya ya. Ya, untuk penjelasan taking ownership atau membangun komitmen bersama, ini harapannya Bapak Ibu kita melanjutkan yang kemarin. Jadi ini hanya bagian dari proyek perubahan, bagaimana penulisan di dalam membuat proyek perubahan ya, itu kira-kira itu merupakan bagian dari proyek perubahan. Kemudian harapannya nanti kita Bapak Ibu bisa menjalankan konsep proper ya, seperti itu kira-kira ya untuk hasil belajar kita. Apa itu taking ownership atau membangun komitmen bersama ya, mungkin kita ya, ini kemarin kita sudah singgung ya. Jadi di dalam penulisan proper ini sekarang kita di posisi di sini ya. Ya, untuk menuju ke communication ya, ke mentor atau stakeholder ya, nanti harapannya ada sedikit pembekalan di dalam membangun komitmen bersama atau TO. Harapannya apa? Bisa mendapatkan suatu gagasan yang terpilih. Jadi Bapak Ibu setelah off campus ya, dari Jawa Tengah misalnya, kalau misalnya nggak virtual, ke tempat lokus Bapak Ibu semuanya ya, ke tempat kerja Bapak Ibu, ini kita akan membangun komitmen bersama ya dengan suatu gagasan yang dipilih ya. Itu taking ownership. Kalau dulu namanya BT1 ya, pola lama PIM 2 itu, atau breakthrough 1 ya, atau terobosan pertama itu ya. Jadi ini awal untuk membuat suatu proyek perubahan dan bagian dari membuat RPP ya. Jadi bagaimana membuat RPP ini diawali dengan ini ya, dialog komunikasi dengan atasan mentor. Kira-kira itu ya alur pikirnya ya. Oke, kemudian nanti dibuat di dalam RPP itu nanti, jadi setelah Bapak Ibu off ya sampai tanggal 2 kalau nggak salah, tanggal 3 itu Agustus itu VKN, visitasi ke Pemimpinan Nasional yang 5 hari utama ya, atau kunci atau promotor. Kemudian identifikasi stakeholder yang primer yang berpengaruh langsung terhadap program pertandingan dan yang tidak langsung atau sekunder. Nah itu nanti silakan diidentifikasi. Nanti kita jelaskan di dalam materi selanjutnya ya. Jadi identifikasi sekunder ya bisa dipisahkan antara utama, kunci, primer yang dipengaruhi langsung dan sekunder yang tidak dipengaruhi langsung. Kemudian memperoleh persetujuan dari mentor, ini yang penting ya.
Nanti ada formnya, nanti kita jelaskan ada formnya, kita sudah siapkan, termasuk dengan kelas B, ya, kita sudah disepakati formnya, cara penulisannya, outline dan yang lain. Jadi kira-kira itu. Tapi yang penting Bapak Ibu tidak perlu, nggak usah tidak terlalu dipusingkan dengan model ya, DR yang silakan. Ya, model itu hanya alat, tapi yang penting mulai sekarang, kemarin selama libur ya sehari mungkin ya, bisa merenung kira-kira apa itu masalahnya, itu penting. Terus inovasinya apa, ya itu dinilai oleh narasumber ya, penguji. Yang penting itu kalau model itu alat, jadi tidak perlulah mungkin ditakuti atau nggak usah. Yang penting ketemu masalahnya, utama apa, kemudian inovasi apa yang penting. Dan diisi oleh mentor ya. Ini penting, soalnya kalau di dalam nanti seminar kok mentornya kurang, kan repot nanti ya. Saya kira itu sebagai pengantar. Kira-kira selama taking ownership nanti 10 hari seperti itu, alurnya seperti itu. Nanti kita sampaikan bagaimana membuat laporannya ya untuk taking ownership. Sebelumnya mungkin sedikit ini ada video sedikit mungkin untuk sebagai refreshing ya, dan mentor dan kita sebagai board. Jadi ini baru ide ya, gagasan dulu. Nah, makanya ini kita nanti di dalam membuat suatu outline cukup 1 sampai 5 dulu ya, belum sampai 6 7. Kemudian outputnya apa? Ya, ini kesepakatan komitmen dengan ya mentor, ini penting, beserta antara mentor kemudian stakeholder ya. Ini penting di situ dalam rangka membuat suatu RPP tadi. Jadi silakan outputnya ya kesepakatan. Nanti ada lembar persetujuan oleh mentor, nanti kita siapkan nanti ya Bapak Ibu. Jadi itu ya kira-kira tujuan dari taking ownership. Ya, intinya membangun komitmen bersama dengan mentor dan stakeholder yang dituangkan dalam satu tulisan ya, dan mengimplementasikan. Jadi kalau belum diimplementasi itu belum inovasi ya, masih gagasan ide itu namanya. Itu ya. Jadi kalau inovasi sudah ke implementasi, suatu gagasan yang punya unsur kebaruan ya. Jadi kemarin kita sudah ketemu dengan para peserta juga mungkin masih belum begitu lebih detail ya apa itu inovasi. Jadi intinya gagasan yang punya kebaruan dan kemanfaatan, ini penting. Ini dari LAN ya, ini kita ambil dari modul dari LAN. Jadi kebaruannya apa? Ya, Bapak Ibu. Kalau kebaruan hanya satu kegiatan ya harus luas ya. Kebaruan itu ada yang baru apa di dalam nanti dari ketemu masalah ya, serta kemanfaatan. Jadi kalau pengembangan aplikasi itu kalau manfaatnya lebih banyak itu ya termasuk kriteria inovasi. Jadi seperti itu kira-kira. Kemarin saya ingat waktu Bu Elvi ya memberikan materi overview. Jadi inovasi itu ya yang penting ada yang baru lah, walaupun sedikit ya tapi ada yang baru ya kan, serta manfaatnya yang lebih banyak. Silakan nanti telah jelas penunjukan mentor. Nah kalau kau sudah ya, A1 saya, 2 Pak Bunto, dan yang ketiga Pak itu. Nah mentor silakan, nanti Bapak Ibu nanti mulai besok silakan dengan pimpinan Bapak Ibu atau dengan mentor silakan siapa yang ditunjuk lah. Setelah itu baru mau ya mengadakan suatu pertemuan dulu kan dengan mentor dengan stakeholder ya. Nah, minimal konsep perubahan itu harus bisa nanti disepakati oleh mentor dan stakeholder. Kemudian punya tantangan isu ya, masalah hasil ini ya, saya kira dari hasil DR lah ini. Bapak Ibu harapannya hari ini sudah clear ya, permasalahannya. Kemudian silakan nanti diselesaikan atau inovasi apa. Kemudian juga silakan selama 10 ya harapan kita sebaiknya ya harus yang luar biasa ya, yang baru ya. Tapi paling ya ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Dan manfaatnya lebih banyak lah itu kira-kira itu. Ya itu sedikit mengingatkan tentang apa itu inovasi. Soalnya ini kunci ya, kunci dari RPP Bapak Ibu adalah terletak di inovasinya sejauh mana. Ya, oke. Ya. Tujuan dari taking ownership adalah memberi kesempatan peserta untuk membuktikan kompetensi kepemimpinan dalam merancang suatu perubahan melalui gagasan ide. Jadi untuk BT1 itu namanya baru gagasan ya. Ya gagasan itu disepakati oleh mentor dan yang lain. Dan gagasan perubahan yang sekarang nanti dibuat selama 10 hari itu bisa saja setelah Bapak mengikuti VKN yang 5 hari
setelah ada adopsi atau mungkin ada lesson learn yang di sana yang luar biasa, silakan bisa diadaptasi ya, seperti itu. Jadi ini baru gagasan ya, jadi bisa berubah. Nah, sekarang kita ke bab 3 yang penting. Nah, tadi sudah selembar. Bab 3 itu ya, ini bukan nanti yang ada batasnya ya. Silakan, tapi jangan banyak-banyak lah kalau menurut saya. Namanya intinya latar belakang itu, jadi juga ada adalah kondisi ideal ya, dari suatu organisasi yang ada data ya, di dalam analisis DR-nya input data dan informasi. Kemudian yang B itu kita buat, jadi latar belakang itu silakan kalau mau dibuat AB, nggak juga ada apa-apa, nggak ada yang wajib ya, yang penting ada tulisan yang mudah, urut aja ya. Analisnya itu nggak pakai yang boleh juga, ada yang lebih baik. Ada referensi, sebelumnya silakan yang mirip-mirip proper dari Bapak Ibu silakan dimasukkan ya, 2 atau 3 lah. Jadi salah satu ya, namanya referensi itu salah satu. Siapanya itu, yang jelas mentor dulu siapa yang kemarin yang di A1 misalnya Pak Sekda nggak bisa, misalnya nggak bisa ya silakan mungkin Pak Stafali ya silakan aja, atau langsung Pak Wali Kota misalnya Bupati ya silakan. Ya, selama taking ownership ya membangun nanti silakan Bapak Ibu. Nanti ada dengan mentor jelas ya. Nanti ada bimbingan termasuk dari kita ya untuk membuat suatu area perubahannya di mana atau proyek perubahannya apa. Nanti ada sama. Outputnya adalah tadi kesepakatan yang sudah ditandai oleh mentor ya. Penunjukan ini, form persetujuan nanti kita siapkan ya. Kemudian ini juga perlu dipikirkan. Anggap aja kita kan sudah tahu ya jadwal seminar rancangan bisa tanggal berapa ya, saya nggak apa juga. Misalnya 12 Agustus. Ya 12 Agustus misalnya. Kira-kira waktu 12 itu harapannya Pak mentornya ya perlu dikomunikasikan kira-kira ada acara enggak lah. Seandainya nanti mendadak ya nanti urusannya lain lagi, tapi yang jelas seperti itu kira-kira ya. Perlu kita sampaikan kepada Pak mentor kira-kira siapanya. Biasanya juga itu bisa kalau terpaksanya fokusnya tentang kekerasan anak seksual ya, fokusnya di kabupaten. Ini nanti saya kira, tapi gagasan Bapak Ibu yang ditulis sekarang kemungkinan apa inovasinya, misalnya membuat KPK terintegrasi, nah itu aja. Jadi gagasan perubahan itu adalah suatu inovasi, itu aja yang ditulis. Tapi mau ditulis konkret silakan. Ya ini juga tidak wajib, ya. Siapa itu dalam perjalanan selama 10 hari, PKN 5 hari itu ada suatu perubahan. Jadi kalau sudah PKN ya, lokus nanti yang kita melihat yang yang baik, kemudian langsung itu aja tidak apa-apa. Ada perubahan sekarang ya. Oke. Ya, kedua ya, deskripsi itu adalah penjelasan singkat dari judul tadi atau inovasi tadi. Ya. Singkat tentang inovasi tadi. Kemudian juga itu kira-kira outputnya ya. Oke. Ini maaf aja Bapak Ibu ini tidak baku ya. Ini kita membuat konsep dengan teman-teman code kelas B juga ya. Ini contoh ini selembar ya, laporan taking ownership. Nah, gagasannya apa? Judul gagasan itu sama dengan ini inovasi ya. Belum judul resmi, saya baru gagasannya apa ide, misalnya membangun apa kampung apa itu ya misalnya, dan yang lain misalnya silakan tergantung ya, atau aplikasi dengan apa misalnya silakan. Ini nggak bagus ya silakan. Yang penting inovasinya apa? Ini selembar ya, peserta ini mentor ya, code ya, ini halaman pertama kira-kira. Selembar saja. Mungkin sudah tadi pagi saya sudah ngirim di WA atau si tenan ya mungkin itu. Ya kedua nih, persetujuan mentor ya. Ini gagasannya ditulis di sini gagasannya. Ya. Ini disediakan oleh ya ini peserta ya. Ini salah satu lah ya. Ini maaf ini ada. Ini mungkin lebih ke peserta PKN. Nah di sini mengetahui mentor lah. Ya. Atau gimana? NPH Nomor daftar hadir. Oh, nomor daftar. Ya. Nomor daftar itu yang kelas kecil atau besar ya? Kelas A. Tugas fungsi Pak Ibu yang masih belum optimal, yang kurang baik, masih kurang efektif, kurang efisien lah itu. Ini tinggal nambahin 2 kata aja. Ini untuk melihat isu itu lebih mudah ya. Baik tersurat maupun tersirat juga boleh. Karena tapi tersuratnya itu diskusi nomor berapa. Nah, itu biasanya juga
itu penting bagi Pak. Ya. Kemudian dianalisis dengan kemarin saya dengan Andri nanti ya. Ini contoh juga yang kemarin juga bisa kita sampaikan ya. Ini juga masih ada misalnya pengertian kemampuan masyarakat ini menurut saya kurang contoh aja Pak. Yang penting yang nomor satu ya, bagi sudah. Ini contoh nomor 2. Nah kemudian nih dari isu yang tadi ya, kondisi kampung yang belum sinergi atau belum terintegrasi. Ungkapan grafik silakan ya. Dan ini tingginya angka ini adalah kondisi yang kurang baik ya. Kalau Bapak Ibu agak kesulitan menemukan isu di dalam di hasil itu, silakan dilihat bunyi tugas pokok fungsi Bapak Ibu sebagai jabatan eselon 2. Kan ada kan bunyi eselon 2 itu tugasnya apa, 1 sampai berapa, 10 misalnya. Silakan aja bunyi tugas pokok fungsi pendidikan eselon 2 ditambah kurang baik, kurang optimal, atau belum apa, pokoknya tambah itu aja. Itu jangan kita berpikir baik ke surat maupun ke sinar. Jadi di dalam membuat isu ya itu jangan lepas dari tugas. Ini silakan OPD bagi masyarakat juga silakan ya. Mungkin kalau di dalam stakeholder itu ada pentahelik, nah silakan aja. Mungkin bagi dunia kampus misalnya ya, bagi dunia apalagi swasta ya silakan. Tergantung inovasi Bapak Ibu manfaat itu ya. Jadi kalau bisa ya arahnya ke pentahelik ya. Ada dari masyarakat, ada perguruan tinggi, ada dari swasta ya, dari PD dan masyarakat. Oke, itu manfaatnya silakan. Ini sudah ya output. Ini ya intinya produk akhir ya dalam yang akan disampaikan. Ya. Kalau outcome lebih ke jangka panjang ya nanti ya. Kira-kira itu manfaat. Nah, kemudian yang terakhir ini juga mungkin cukup setengah lembar. Ya, jadi outputnya ya proyek perubahan itu berupa apa ya? Keluarannya apa? Ya, outcome-nya apa ya? Saya kira ini contoh aja. Ini sudah kita beri contoh. Ini diharapkan, terus kemudian penyebabnya apa? Kalau ada sesuatu yang di kondisi ya seperti itu kira-kira alur pikir. Itu perlu dituangkan dalam suatu nanti sebelum ke arah ke GR ya. Itu latar belakang ya. Nanti silakan selainnya Bapak Ibu boleh diskusi ya apa yang kita sampaikan biar ini sedikit lagi. Ya, Umar, ya ini yang agak ribet kan yang latar belakang ya. Saya itu merupakan awal kita membuat satu inovasi ya atau isu kan. Yang tadi itu kalau hitungan saya 8 sampai 10 lembar ya boleh lah ya. Berarti sudah 10 lembar itu. Nah, yang ini poin 4 sama poin 5 itu ya mungkin 2 lembar cukup, jadi hanya 12 lembar cukup itu. Ya, untuk membuat laporan BD1 atau tujuan dan manfaat ya. Tujuan proper ini ya yang akan dicapai adalah jangka panjang 1 sampai 2 tahun lebih ya. Mungkin jangka menengah 1 tahun atau 6 bulan, kemudian jangka pendek 2 bulan lah ini. Bapak Ibu nanti silakan membuat tujuan itu 2 bulan itu apa pimpinan dari OPD Bapak Ibu. Saya kira ini soalnya ini B2 ya harus ada kebijakan berupa SK atau apa gitu silakan. Dan kegiatan yang lain otomatis. Dan atau mungkin ada suatu demplot atau mungkin suatu apa ya, suatu contoh atau uji coba lah seperti itu. Ya jangka pendek itu hanya mengungkit saja ya, jadi hanya sebagai awal ya. Tapi anunya tujuannya adalah jangka panjang ya. Jadi dari inovasi Bapak Ibu itu larinya ke jangka panjang ya, jangan sampai jangka pendek saja ya, harus sampai jangka panjang. Fokus pada upaya bagaimana membangun perubahan adaptif ya, ini lebih ke inovasi Bapak Ibu. Fokusnya pada upaya membangun perubahan adaptif menuju bagaimana membuat satu terobosan inovasi. Kemudian manfaat juga seperti itu ya. Ya. Kalau bahasa yang ini saya mengulang sedikit. Tujuan itu adalah, kalau bahasa yang gampang itu adalah keinginan yang akan dicapai dalam berinovasi itu tujuan. Keinginannya apa? Dari inovasi Bapak Ibu, lah itu namanya tujuan ya. Secara umum, jadi nanti dibuat tujuan atau target jangka pendek sampai jangka panjang. Ini contohnya mungkin ya. Nah ini tujuannya ya. Tujuan proper adalah untuk upaya pencegahan kekerasan anak melalui kampung ini. Ini kan secara umum ya. Keinginan yang dicapai supaya pencegahan ini ya. Nah ini kan adalah keinginan yang dicapai dari inovasi melalui kampung KB tadi. Ya kan? Kemudian jangka pendeknya apa targetnya? Adapun ini kalimatnya seperti ini. Ini hanya setengah halaman ini. Jadi nggak banyak-banyak. Jangka pendek membentuk ini contoh aja ya. Ini juga belum
kurang SK, misalnya SK Bupati, ya kan juga ya kebijakan itu ya, ini belum ini hanya cara substansi saja. Jangka menengahnya apa ya, jangka panjangnya apa. Lah ini pembentukan layak anak ini contoh aja. Ini contoh, saya kira belum tentu betul dan ini ada contoh. Kita buat alur pikiran yang betul. Saya kira Bapak Ibu pejabat di Solo sudah paham lah yang gitu ya. Kemudian juga ada namanya apa, diskusi gagasan dari Bapak Ibu, silakan. Mungkin beberapa hari ya, kan nggak mungkin selesai sehari Rabu. Mungkin perlu data, perlu informasi, perlu apa, silakan. Mungkin diskusinya bisa 2 kali, 3 kali ya. Kemudian setelah itu membuat komitmen pada akhir hari pencegahan sebelum tanggal 2, misalnya ya, atau akhir silakan dibuat komitmen dari kesepakatan tadi dengan form tadi disetujui oleh mentor ya. Nanti tantangan oleh para ya, oleh mentor ya. Oke, kodenya nanti ya, kodenya nanti aja. Ini khusus mentor ya saya kira. Oke, itu form. Nah, sekalian ini saya selesaikan sekalian ya Bapak Ibu. Dan nanti di dalam taking ownership ini Bapak Ibu silakan ya, selama proses itu silakan dengan code boleh. Misalnya telepon atau WA atau mau Zoom meeting ya silakan saja ya. Jadi silakan komunikasi dengan mentor ya, tim itu ya silakan ini kira-kira. Silakan didiskusikan. Jadi prosesnya seperti itu ya. Selama 2 bulan nanti itu bukan foto lagi, foto plus video. Nah, nanti wajib paparannya nanti untuk seminar akhir itu video kan. Untuk nanti Bapak Ibu RPP cukup PowerPoint ya. Nah, nanti penjelasan lebih detail nanti pada akhir saja ya. Ini hanya itu aja. Oke, jadi ini tolong dicek nanti dikasih dokumentasi untuk meyakinkan kepada kita dan mentor ya. Ini sudah tadi ya. Nah, apa tugas coach selama pembimbingan ya? Ini coach tugasnya memberi bantuan ya. Ini kita bertiga ini memberi bantuan bagi penjenengan ya. Bagaimana mengembangkan cara berpikir. Jadi yang tahu substansi ya Bapak Ibu, kita hanya membantu bagaimana alur berpikir ya. Kemudian juga pemahaman tentang pengetahuan keterampilan materi 5 itu. Ya. Ini adalah tugas di Jaispara ya, yang kebetulan sudah kita tunjuk ya. Dan meningkatkan kompetensi dan percaya diri ya. Jadi tugas coach. Ya. Kemudian ini mekanisme itu sudah 12 lembar ya. Ini yang terakhir. Ada namanya POK ya, kendali selama Bapak Ibu apa ini kecil sekali nih maaf. Ya. Tapi yang jelas mulai hari besok ya 23 ya atau 22 ya atau 23 silakan. Ya, ini kira-kira seperti itu. Nanti dicekkan oleh mentor Bapak. Misalnya ini konsultasi. Jadi Bapak Ibu kalau besok sudah dimulai atau hari Kamis misalnya, ya besok mungkin break dulu sebentar istirahat ya. Kamis 23 konsultasi dengan staff, dengan mentor ya ini seperti itu. Nah kemudian hari keduanya setelah BT1 ya mungkin dengan membuat undangan ya. Nah, kemudian langsung rapat hari ketiganya mungkin langsung rapat. Rapat dulu untuk bersama nih. Hari ketiga Bapak Ibu di Lobus itu harapannya sudah punya apa gagasan tadi 1 sampai 5. Itu harus matang dulu di Bapak Ibu. Saya kira. Ya. Nah, nanti setelah itu baru diplenokan, disampaikan, dipaparkan dengan mentor ya. Ini saya kira lebih baik setiap kegiatan Bapak Ibu mulai hari pertama dan sampai hari ke-10 hari terakhir itu tolong dibuat suatu dokumentasi. Misalnya mengajak mentor itu nanti dengan apa bukti-bukti foto misalnya ya. Saya kira perlu sebagai bukti lampiran. Nah, saya lupa ya nanti ini silakan dibuat bukti berupa foto saja saya kira cukup. Kalau mau video ya boleh juga. Tapi untuk administrasi silakan cukup foto saja. Sak lembar fotonya cukup 2 saja, jangan foto kecil-kecil sak lembar jadi 6, 8 nanti terlalu. Ya, jadi sak lembar 2 foto. Dikasih bawahnya penjelasan ini dalam rangka konsultasi ini ada mentor atau rapat. Nah itu ada rapat dengan tim, ada fotonya. Jadi tolong ya satu dibuat 2 atau 3 lembar. Jadi fotonya cukup 6 atau 10 boleh. Ini kegiatannya ada 7 ya kira-kira ya atau 8 ya berarti 8 foto. Terus dibuat 1 lembar halaman 2 foto. Sudah. Jadi tolong ini untuk dokumentasi sebagai bukti pembelajaran ya ini itu selama off. Bapak Ibu silakan mau cara apa ya tidak sesuai dengan jadwal ya, tapi silakan saja ya untuk komunikasi boleh. Tapi maaf aja ini kelihatannya para kurni hari-hari ini kelihatannya kalau melakukan subuh sebaiknya ya malam ya, kalau pagi sampai siang itu kelihatannya padat ini Pak Firman, Pak Kunto ini. Jadi mungkin sebaiknya ya
ya terpaksanya malam, tidak apa-apa, kita siap aja membantu Bapak Ibu. Ini silakan untuk coaching ya, sampai nanti ya. Nah mentor ini Bapak Ibu, ini penting untuk dilaporkan kepada mentor, tapi mentor juga saya yakin tidak paham ya. Jadi mentor itu adalah ya tentang pembelajaran lebih ke hubungan sosial ya, dukungan terhadap Bapak Ibu mentor. Ya saya pernah jadi guru itu mentornya malah nguji kan, ya. Nguji di depan kelas ya kan nggak enak dengan narasumber ya. Berarti Bapak Ibu kurang komunikasi itu ya. Jadi intinya mentor itu mendukung, membantu Bapak Ibu dalam melaksanakan rancangan suatu perubahan ini. Ya, itu pernah terjadi seperti itu ya. Ini berarti pesertanya yang kurang komunikasi itu aja. Ini penting komunikasi formal dan informal ini penting juga ya. Selama ini ya silakan Bapak Ibu saya kira lebih paham lah seorang pejabat eselon 2 bagaimana melakukan komunikasi ya. Ya lebih banyak ke pengetahuan kearifan ya, pengalaman juga penting. Mentor adalah atasan langsung. Nah Bapak Ibu yang beri dukungan, bimbingan dan masukan. Nah ini secara teknis ya. Kalau W itu maaf aja ya, hanya sebagai bidang akademis. Ya, kalau tekniknya adalah mentor. Misalnya bagaimana menulis laporan atau apa gitu ya. Ini modelnya belum betul dan yang lain itu akademis ya. Tapi yang lebih secara substansi inovasinya apa itu yang lebih tahu ya mentor bukan coach. Kebetulan hanya membantu alur berpikir saja ya. Oke itu mekanisme mentoring ya ini lebih ke teknis tadi ya. Dilakukan di tempat kerja Pak Mentor saya kira itu ya, menyiapkan ya harus rancangannya nanti ya, dan diisi oleh mentor. Ya. Kemudian proses monitoring kita harus baik bukti lah tadi. Ya, Bapak Ibu nanti silakan dalam membuat laporan TKI ownership nanti bukti evidence itu tolong ya hanya 8 slide lah atau foto lah paling itu aja. Ya ini kira-kira hubungan peserta dengan mentor adalah hubungan yang ya fungsional ya. Jadi bagaimana merumuskan, menyelesaikan rancangan tadi dan melaporkan dan presentasi saya kira itu. Bapak Ibu off ya selama 10 hari ya. Kira-kira itu.